Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan peserta kuliah, kembali bersama saya Mairina Firdayati. Kita sudah mempelajari strategi pengelolaan limbah dari yang pasif dengan melakukan pembuangan limbah sampai strategi reaktif dengan melakukan pengendalian pencemaran melalui perkembangan teknologi end of pipe. Berikutnya, kita akan membahas strategi pengendalian konstruktif. Selain melakukan pengendalian pencemaran, perusahaan juga sudah mulai membuat langkah-langkah terintegrasi berkaitan dengan kewajiban mereka memenuhi aturan yang berlaku, mulai dari pembuatan kajian seperti AMDAL dan melakukan tindakan manajemen lingkungan yang lebih baik. Perkembangan teknologi end of pipe juga semakin canggih, memungkinkan usaha tidak lagi hanya berpikir komponen lingkungan sebagai masalah, namun menjadi peluang untuk membuat perubahan positif. Pada usaha pengelolaan limbah yang konstruktif, perusahaan pun mulai mengembangkan rencana strategis di mana mereka secara sadar memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pasar seiring dengan peningkatan kesadaran lingkungan dari masyarakat. Langkah utama yang mereka lakukan adalah dengan tindakan recycling atau daur ulang. Menurut Nielsen dan kawan-kawan dalam bukunya Cleaner Production, Technologies and Tools for Resource Efficient Production, daur ulang dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah daur ulang dari produk yang dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen. Daur ulang dari produk yang dikonsumsi dapat dibagi berdasarkan seberapa jauh sebuah barang dapat kembali ke rantai produksi. Dapat dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama reuse atau menggunakan kembali suatu produk dalam artian produk digunakan setelah pemakaian dengan melakukan pencucian atau pemeriksaan. Yang paling banyak contohnya adalah penggunaan kembali botol minuman suatu produk yang terbuat dari gelas atau kaca. Yang kedua, recovery atau pemulihan material, yang berarti material digunakan dalam suatu siklus hidup atau life cycle yang baru. Misalnya dengan melelehkan kembali atau dilakukan beberapa pengolahan terhadap suatu produk untuk mendapatkan kembali materialnya. Sebagai contoh adalah pemulihan dengan daur ulang kertas, kaca, atau pelarut. Yang ketiga, recovery energi dari limbah yang berarti melakukan insinerasi material untuk memperoleh energi darinya. Sebagai contoh insinerasi minyak dan limbah domestik. Kembali lagi pada tingkatan daur ulang. Setelah daur ulang pada produk yang dikonsumsi, tingkatan selanjutnya adalah daur ulang yang dilakukan di dalam atau berkaitan dengan proses manufakturnya, yang kita sebut dengan daur ulang internal. Tindakan yang dilakukan adalah dengan memisahkan dan memulihkan kembali komponen yang masih bernilai dalam suatu proses. Banyak contoh, misalnya pemanfaatan kembali fiber atau serat dalam industri pulp dan kertas, kemudian juga recovery pelarut melalui adsorpsi yang dihubungkan dengan proses degreasing dalam industri manufaktur. Sedangkan yang ketiga, daur ulang eksternal, di mana daur ulang ini dilakukan pada aktivitas industri yang berbeda. Contohnya bila industri mempunyai pabrik pemisah untuk distilasi pelarut. Campuran pelarut ditransportasikan dari tahapan proses yang berbeda ke pabrik khusus untuk dipulihkan atau di-recovery. Dengan distilasi, campuran pelarut atau larutan dapat dipisahkan dan kebanyakan pelarut dapat didaur ulang. Ada beberapa perusahaan yang mengkhususkan dirinya pada recovery solvent atau pelarut dan juga recovery beberapa jenis limbah lainnya. Kemampuan daur ulang yang semakin baik kadangkala menjadikan konsep daur ulang dianggap sebagai solusi terbaik untuk banyak masalah lingkungan. Pada kenyataannya memang ada bukti bahwa terjadi minimisasi limbah dan berkurangnya masalah lingkungan karenanya. Tapi ternyata tidak selalu sesederhana itu. Tentu penting bagi kita untuk terus meningkatkan kemampuan daur ulang. Namun hal yang harus diingat adalah bahwa ada batasan sejauh mana suatu produk atau campuran dapat didaur ulang. Kadangkala proses daur ulang membutuhkan sumber daya yang berbeda, namun penting dan menjadi kunci seperti sumber daya manusia, finansial, juga energi selain sumber daya alam lainnya. Sehingga pada akhirnya tindakan ini tidak menjadi tindakan preventif terhadap perlindungan lingkungan. Dalam upaya melakukan perlindungan lingkungan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, di mana suatu tindakan mempunyai tingkatan tersendiri dalam memberikan dampak terhadap perlindungan lingkungan.
Dampak terkecil diberikan tindakan yang memfasilitasi recovery atau recycling eksternal dari polutan dan limbah. Kemudian di urutan berikutnya tindakan yang meningkatkan jumlah limbah dan polutan yang diolah. Selanjutnya tindakan yang mengurangi kuantitas polutan dan limbah. Dampak terbesar terhadap perlindungan lingkungan diberikan oleh tindakan yang menghilangkan limbah dan polutan secara keseluruhan dari sejak awal penggunaan material mentah sampai akhir proses di suatu industri. Dan ini merupakan representasi dari konsep produksi bersih. Maka, kemudian kita mulai memasuki era strategi pengelolaan limbah yang proaktif, termasuk di dalamnya konsep produksi bersih yang akan kita bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih.